Ketemu lagi di podcastnya Genbes DHB. Masih serinya Pimpinan Ormawa periode 2022-2023. Masih ciwi-ciwi? Alah, ciwi-ciwi. Cewek-cewek maksudnya. Kalau kemarin kita udah ngomongin banyak hal gitu. Sekarang kita mudah-mudahan dapat sesuatu yang baru juga nih. Dan kayaknya pasti dapat dong. Kalau namanya cewek suka berimprovisasi. Ya, apalagi kalau PMS ya. Udah kalau PMS itu kayak inspirasi untuk mudinya banyak banget gitu ya. Dan kita hadirkan sekarang Ketua dan Wakil Ketua HMPS D3 Kebidanan. Oke, kita kenalkan dulu dari ketuanya dulu. Siapa? Oke, nama saya Via Mirasa Gita. Nama panggilannya Via. Ya. Dari asal dari rumah? Saya dari Garut. Dari Garut? Ya. Tepatnya di mana Garutnya? Pokoknya yang tahu Darajat Pas. Oh, Darajat. Oh, saya pernah ke Darajat dong. Iya, di situ rumah saya. SMA-nya? SMA-nya di Cirebon sih. SMA-nya kenapa di Cirebon? Pesantren? Nomaden. Berpindah-pindah ya. Orang tua atau gimana? Iya, orang tua di Indramayu, sekolahnya di Cirebon gitu. Oh, tapi aslinya dari Darajat Pas. Dari Garut, ya. Jadi kalau saya ke Darajat Pas tinggal kontak Pi aja. Boleh. Boleh. Ya minimal masuknya gratis. Boleh. Nginepnya mungkin gratis juga. Enggak dulu. Oke, Pia. Dan ini siapa nih? Perkenalkan, nama saya Restu Ayu Pramuswari, biasa dipanggil Pitiu. Pitiu, oh iya. Pitiu. Pia dan Pitiu. Iya. Asal dari mana? Asal dari Bandung. Dari Bandung. Batu Nunggal. Batu Nunggal. SMA-nya SMA mana? Di Garut. SMA di Garut? Iya. Pesantren? Enggak, sekolah SMA. Kenapa di Garut? Kan Batu Nunggal. Karena keluarga di Garut. Ada yang di Garut? Iya, papa dinas di Garut. Apa TNI atau PNS? Enggak. Wirausaha. Wirausaha tapi di Garut. Iya. Kalau Pia orang tuanya PNS atau TNI atau apa? Atau wirausaha juga? Cuman di sana. Iya. Wow. Oke deh. Saya mau nanya awal dulu nih. Pia bisa masuk DHB dari mana awalnya nih? Mungkin basic kali ya, dari Google. Dari Google ya? Iya. Kamu nge-googling kata kuncinya apa sih yang menemukan DHB? Stikers terbaik di Jawa Barat sih. Dan keluar DHB paling atas. Paling atas, ya benar. Memang kamu dari awal pengen jadi bidan? Dorongan orang tua sih, tapi emang dari awal cita-citanya pengen masuk kesehatan, cuman nggak kepikiran buat jadi bidan sih. Pas daftar, kamu milihnya bidan? Iya. Oke. Kalau Pitiu? Tahu DHB dari mana ini? Sama kayak di Google searching dulu, terus asalnya tuh nggak masuk ke kesehatan, tapi karena kayak kata orang tua biar satu runtunan sama kakak gitu. Kakak farmasi. Kakak farmasi. Iya, biar satu runtunan gitu. Terus? Pas di searching ternyata ada dua pilihan nih, kampus sebelah sama kampus ini. Kata kuncinya yang kamu cari apa? Stikers terbaik sama. Oke. Dan terus kenapa kamu memutuskan memilih DHB, apa sih alasannya? Dorongan orang tua sama karena. Udah kesini aja. Iya, karena paling deket sih dari Batu Nunggal ke sini. Oh iya. Tapi kan yang tetangga juga lumayan loh, tinggal lurus aja Batu Nunggal tuh. Iya bisa. Tapi kayaknya lebih seru ke sini deh gitu. Hatinya sudah mengarahkan ke sini. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong tentang program kerja kalian, karena saya nilai kalian juga masih bingung nih. Ya. Sama. Ya. Harus gimana ini? Gimana ini? Karena kalian juga ditunjuk. Ya, Iya, ditunjuk. Kesepakatan kelas atau dari atas langsung ditunjuk? Ditunjuk dari ketua Hima sih. Ketua Hima, Iya. Teh Naila ya. Iya. Teh Naila nunjuk kalian berdua. Terus respon kalian gimana tuh? Kaget. Kaget banget ya. Kaget sih. Karena nggak ada di dalam pikiran mau Nggak jadi. expect bakal jadi ketua gitu. Persiapan kalian sekarang apa? Jadi banyak berdoa. Pasrahin aja kayaknya. Pasrah aja gitu. Nah, apapun yang terjadi ya sudah. Ya, jalani aja. Dan teman-teman sekelas jadi pengurusnya. Ya. Iya. Dan mereka semua siap. Siap pasti. Harus siap apa enggak? Harus. Siap gak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap. Yeah. Wow. Jadi kalian sama sekali nggak memimpikan ini? Nggak memimpikan ini. Oke. Terus oke lah, meskipun nggak memimpikan ini, apa yang mau lakukan Pia dulu deh sebagai ketua?
Jadi karena HMPS Dekep ini merupakan apa ya, tonggak sejarah kali ya, karena ini pertama kali didirikan. Jadi mungkin kita tuh lebih menyiapkan buat pondasinya dulu nih, gitu, buat logo lah semacamnya kan harus diubah, dirombak semuanya dari khusus proker. dari 3 kebidanan Iya. gitu kan. Gitu. Terus ya program kerja juga mungkin adaptasi dari sebelumnya atau enggak? Iya, sih yang adaptasi, tapi mungkin nanti saya bakal ngasih proker baru lah yang bisa Yang ini apa tuh kira-kira? Yang kamu sekarang kepikiran? Promkes sih paling. Jadi nanti Promkes? ya Ke kita kan sekolah atau gimana? ya ke sekolah kita kan kebidanan ya. Mungkin nanti kita akan melakukan promkes ke SD atau SMP mengenai kesehatan reproduksi atau kesehatan reproduksi remaja mungkin ya. Iya, mungkin. Oke. Kalau Pitiu nih, ketika kamu menerima ini kan bingung gimana, terus harapan kamu apa sih sebetulnya sekarang? Akhirnya gue terima deh, tapi kan pasti punya harapan. Apa tuh? Harapannya sih lebih bisa mengembangkan diri lagi ya, kayak harus keluar dari zona nyaman nih, karena kalau nggak keluar dari sini tuh kita nggak bakal tahu A, B, C, D gitu. Kayak ada nih banyak ekspektasi tinggi yang kamu harus capai di jalur ini tuh gitu. Sebelum sekarang kalian mengenai amanah ini punya pengalaman organisasi nggak di SMA gitu? Ada. Apa? Kalau SMA, kalau SMP OSIS, kalau SMA tuh jadi Kartini Kartono. Kartini Kartono kayak gimana? Yang kayak kalau di sini ya kayak gitu. Kok Kartini Kartono sih? Jadi kayak pergantian gitu kayak pergantian. Cowoknya dibilang Kartono kan? Tuh kayaknya. Gue baru denger loh. Kayaknya ya udah aja Mojang Jajaka tuh ya. Kartini Tapi kan Kartono. kalau Mojang Jajaka tuh di Garut ada gitu. Jadi kita tuh di bawah naungan Mojang Jajaka. Kayaknya maksa banget Kartini Kartono. Itu kayak karena baru denger aja sih, jadi kayak lucu gitu kan. Kalau Pia sendiri ada pengalaman nggak? ada sih waktu SMA jadi ketua Paskibra. Ketua Paskibra? Iya. Kamu anak Paskibra? Iya. Sempet dia kemana aja? Atau di sekolah aja? Di atau sekolah sempet ke sih. kabupaten? Nggak, Di sekolah aja? iya. Dan kamu termasuk yang senang juga? Senang. Ya. Oke. Sekarang bentar lagi nih, ada mahasiswa baru. Kamu punya rencana apa nih untuk apa ya, kaderisasi untuk mahasiswa baru sekarang agar ya tentunya lebih baik lagi gitu. Ya. Mau punya program apa gitu? Apakah hanya pengenalan himpunan, pengenalan profesi bidan, atau ada yang lain juga? Ada sih, mungkin nanti kita tuh bikin kayak bukan kuesioner sih, kayak kita tuh ngumpulin minat bakat dari mahasiswa baru, biar kita juga melihat ada potensi dari mahasiswa tersebut supaya bisa kita kembangkan gitu. Karena kan sekarang ada lomba, ada berbagai lomba, entah itu dari luar ataupun dari dalam juga. Kayak kemarin speech contest, itu banyak potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, tapi karena mungkin tidak punya wadah, jadi tidak Expose. ya. Oke, karena tidak punya wadah ini mereka nggak berani gitu Iya. ya. Oke. Kalau menurut kalian, menurut Titip nih, teman-teman ada fenomena ini nggak? Kan anggaplah kalian sekarang ditunjuk, tanda kutip dipaksa dong. Iya. Emang motivasi mereka untuk maju itu seberapa besar sih menurut Titip? Mereka siapa dulu? Teman-teman di kelas, teman-teman di kelas. Sebenarnya tuh teman-teman tuh kalau dipaksa tuh pasti bakal ada kemauan maju gitu, karena dilihat tuh teman-teman tuh punya potensi yang besar-besar ya, Pi. Kayak mereka tuh kayak punya ide-ide yang cemerlang di luar dugaan, karena mereka tuh kayak nggak ada keberanian, kayak ih malu takut salah, gitu. Jadi mereka dipendem. Makanya tadi ada ide membuat wadah untuk menampung potensi-potensi mereka gitu ya. Wah, benar. Ada yang berubah dari kalian setelah sekarang pegang amanah ini? Dari paling gitu, ada beberapa ya, kayak sekarang jadi kita tuh harus jaga ini apa namanya tuh, kayak harus pastilah. Apalagi kan kita kayak udah bilang lah punya nama, jadi kalau kita ngelakuin keburukan tuh langsung terekspos, gini gitu. Jadi yang pertama jaga image dulu. Terus kayak harus punya ide-ide yang bagus gitu, yang kedepannya buat apa gitu. Terus ide-ide yang menarik buat ngajak temen-temen tuh, yuk kita expose potensi kita tuh gitu. Kalau ya Tadi pertanyaannya gimana? Lupa saya. apa yang kamu misalnya sekarang apa yang kamu persiapkan, kamu lakukan untuk mengemban amanah ini gitu?
Tadi kan memanage waktu, Iya. memanage diri. Iya. Nah, kamu Karena pengalaman saya selama jadi mahasiswa baru mungkin agak nggak tertarik nih sama himpunan gitu. Tadinya. Iya, tadinya. Tapi karena sekarang saya diamanahkan untuk menjadi ketua, berarti ini kita harus belajar dari pengalaman juga. Kita harus membuat himpunan ini menjadi lebih menarik agar nanti mahasiswa baru bisa mulai aktif ke himpunan. Kayak punya Iya. daya tarik sendiri. Iya, gitu. Karena pengalaman dari kalian awalnya tidak tertarik dengan himpunan, tidak. sekarang jadi ketua. Iya. Dan jadi yang tadinya nggak kepikiran sekarang harus dilakukan. Ya, mulai dari awal lagi ya. Oke, menurut kalian sih DHB beda nggak dengan kampus lain? Dari siapa dulu nih? Dari Pia dulu deh. Beda sih. Bedanya apa tuh? Beda karena jarang ada seperti ini, jarang ada podcast. Jangan Tentunya. podcast. Iya. Jadi kalau podcast ini kan memang memperkenalkan semua ya, kayak dari ketuanya, kegiatannya gitu. Jadi yang saya lihat di luar tuh jarang ada gitu. Oke. Terus yang menarik lagi apa ya? Kegiatannya atau apa? Oh iya, kegiatannya. Versi Pia dulu nanti kan beda Iya, lagi. kegiatannya karena saya sendiri masuk Timkes nih. Timkes tuh benar-benar membuat saya merasa apa ya? Bangga masuk sini. Karena di Timkes itu kan ada beberapa event yang bisa saya ikuti keluar gitu. Jadi saya bisa menambah relasi dengan kegiatan tersebut. Kan kemarin juga vaksin ikut juga kan? Iya. Kemana aja, Nah, Pia? Kalau saya cuman ke KBB sih. Berapa lama di KBB? Yang per hari Ya gitu. harian, yang harian jadi nggak sampai lama di enggak. luar gitu ya. Terus di luar itu ini menurut kamu kegiatannya di DHB hektik banget sih nggak? Atau biasa-biasa aja atau mau asa terus gitu? Gimana ya? Hektik sih, maksudnya banyak kegiatan yang memang kegiatan tersebut bermanfaat tentunya. Kamu ngerasa gitu. sekarang ketika udah memimpin mah nyoki sih gitu. Iya, emang bermanfaat sih kalau dilihat-lihat ya. Cuman di awal dipaksa. Ya. Jadi apa harus gini, harus gitu kan. Ya. Wow, dan sekarang kamu ngerasa ada perubahan dari diri kamu gitu kan. Kalau dari PT apa? Paling bedanya tuh kayak kita baru maba tapi udah diterjunin, udah kayak ngerasa jadi relawan. PT udah kemana aja sih kemarin? Sama KBB aja. KBB aja. Ya, tapi kayak udah ngerasa, oh kita tuh berguna ya. Gitu. Ya, kita berguna bagi orang. Dan ya. kamu bangga banget Ya, dengan itu. Meskipun cuma bisa tensi doang, tapi kayak orang tuh mandang kita tuh kayak beda. Hebat gitu. Dan bilang makasihnya juga lain Iya, ya. iya. Tulus banget masyarakat kalau Ketika dibilang. kita capek tuh kayak capek banget sih, udah berapa tensi udah diomongin suruh ngantri, tapi kayak dia tuh nggak mau ngantri, tapi ketika pengen orang cepat. tuh tapi ketika orang tuh kayak Neng makasih ya, kita tuh kayak ada semangat lagi, lagi Oke, energi. jadi mood busternya gitu Iya. ya. Benar banget. Oke. Selain itu Vitu organisasi apa kan kalau Pia Timkes? Satgas. Ya. Kamu juga aktif di Satgas? Alhamdulillah aktif. Wow, Kemarin ini kemarin ternyata aja cewek. jadi pas Satgas masuk sekolah jadi salah satu pemateri di sana. di Iya. sekolahnya. Wow. Berarti ternyata kalian memang potensinya luar biasa nih. Cuman iya tadi permasalahannya itu mereka nggak berani mengungkapkan Iya. dan takut salah Iya. gitu kan. Oke, terakhir nih. Dari Pia dulu deh. Kamu kan mengalami banyak fase dalam hidup, kemudian sampai titik ini pasti dapat sesuatu hikmah dong dalam hidup kamu gitu ya, atau punya etos kerja yang bisa sharing dengan sobat-sobat DHB di rumah. Apa sih yang membuat kamu misalnya katakanlah bisa pada titik inilah gitu kan? Seperti apa? Apakah punya etos kerja, punya apa ya? Punya keinginan buat apa sih kira-kira? Sebenarnya diawali dari keinginan sih. Jadi selama saya jadi mahasiswa jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang gitu. Jadi saya ingin mencoba untuk masuk ke organisasi gitu. Tapi setelah saya masuk ke organisasi pun memang banyak manfaat yang saya dapatkan hingga saya ada di titik ini sampai saya ditunjuk jadi ketua juga. Itu kan dari awal ada program kerja himpunan, kita selalu aktif, kita berdua, kita mengikuti semua program kerja yang ada di himpunan. Jadinya kita terpilih gitu. Jadi ditunjuk tuh bukan sekedar ditunjuk, tapi melihat kinerja kita. Benar sih. Jadi bukan nunjuk atau milih kucing dalam karung. Jadi mereka memang dari awal paham banget tentang himpunan, ya pasti dipilih lah. Mereka yang tahu kok dapurnya gitu kan. Jadi intinya memang jangan jadi hanya mahasiswa kupu-kupu aja. Kuliah pulang.
cari jati diri kamu dengan ikut berbagai organisasi, itu kata Pia. Sekarang kalau kayak Piti apa sih? Sama aja sih, kayak kamu harus berani keluar dari zona nyaman, kamu jangan takut salah, karena udah ada acuannya tuh. Aku pernah baca kata-kata, kamu coba ubah pola pikirmu, maka kamu akan bisa merubah dunia, karena siapapun akan menjadi apapun. Wih, mantap. Rul, dengarkan Rul. Kamu Rifkia, tolong dengarkan ini. Ini keren banget karena rubah pola pikir. Kamu saren di kaburan wae ki. Apalagi kan kita perempuan gitu, perempuan juga bisa nih gitu. Oke. Dan ingat loh, saya selalu ngomong kan. Iya. Perempuan itu istimewa. Iya. Perempuan itu istimewa. Jangan pernah berpikir bahwa termarginalkan, nomor 2, enggak. Surga aja di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak kan. Berarti perempuan itu istimewa dan kalian luar biasa, istimewa banget dan menginspirasi banget. Makasih banget buat Pia dan Pitiu yang wow. Orang Garut dan orang Batu Nunggal, orang Bandung lah. Makasih banget dan menginspirasi dan selamat bertugas menjadi pengurus dari HMPSD 3 Kebidanan, makin maju, makin sukses, dan kita lihat sih lah program kerja kalian sejauh mana, dan tentunya saya yakin pasti keren dong. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat sobat-sobat DHB. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada mau masuk kebidanan, D3 Kebidanan, kamu komen di bawah ini dan nanti akan kita kasih linknya biar kamu bisa daftar dan langsung terkoneksi dan masuk D3 Kebidanan dong. D3 Kebidanan keren-keren lah gitu. Itu aja, dadah.